Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk mengirim naskah ke media kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin karyanya bakal dipublish di media kita, mungkin ini cara aku untuk ngasih tahu ke kalian cara untuk mengirim naskahnya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Firefox ataupun ke Google Chrome. Kalau misalnya udah, kalian bisa ketikkan di pencarian adalah media kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu media kita itu apa, media kita itu adalah salah satu penerbit buku atau publisher ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk aja ke website media kitanya. Nah, di sini kita masuk. Nah, di sini pun ada penjelasan mengenai cara untuk membeli bukunya, lalu cara kirim naskahnya, terus juga ada kontaknya ya teman-teman. Lalu selain itu juga ada beberapa buku-buku yang memang sudah diterbitkan oleh media kita. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di bagian situ. Oke. Kalau misalkan udah, teman-teman bisa masuk ke bagian kirim naskah aja ya teman-teman. Oke, kita coba baca dulu mengenai cara mengirim naskah ke media kita. Nah, di sini ada ya teman-teman, aku mau jelasin sedikit mengenai caranya, yaitu yang pertama, kalau misalkan kalian mengirim naskah. Nah, di sini aku mau jelasin media kita dulu deh. Media kita adalah penerbit buku dengan segmentasi pembaca anak muda, remaja, dewasa. Saat ini media kita menerima naskah-naskah dalam bentuk novel, kumpulan cerpen, prosa liris, senandika dengan genre romantis, komedi, slice of life, pengembangan diri, dan juga honor. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memang hobi gitu ya, punya kesenangan dalam hal tulis menulis dan juga yang genre-genre aku sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa coba-coba untuk berkarya gitu kecil-kecilan dulu, gak apa-apa. Nah, nanti teman-teman baru coba-coba kirim ke naskah, maksudnya kirim naskahnya ke media kita juga boleh gitu ya. Nah, di sini ada cara mengirimkan naskahnya. Cara mengirimkan naskahnya berikut tata caranya. Yang pertama, usulan naskah sudah lengkap, bukan tahap penulisan. Jadi udah dipastiin tuh naskahnya tuh emang benar-benar udah selesai untuk kalian tulis. Kayak misalkan minimalnya tuh ada berapa halaman gitu kan biasanya ya. Kurang lebih teman-teman nggak boleh kurang dari 100 ya. Kalau menurutku lebih baik tuh lebih dari 100 halaman ya kalau bisa. Nah, terus yang kedua, panjang naskah minimal 100 halaman. Nah, yang gue sebutin tadi tuh, jadi minimal tuh 100 halaman. Jadi teman-teman emang gak boleh banget nulis tuh dari kurang dari 100 halaman. Kayak itu udah minimal banget. Nah, terus untuk halaman itu A4 dengan pengaturan margin, font size, spasi, dan lainnya menggunakan standar Microsoft Word. Kayak mungkin marginnya apa, fontnya Times New Roman biasanya, size-nya 12, spasinya 1,5, dan itu kayak emang udah normal banget untuk tahap-tahap menggunakan standar Microsoft Word ya teman-teman. Lalu selain itu teman-teman pastikan itu adalah tulisan kalian sendiri, tidak melanggar hak cipta, dan juga bukan mengandung saduran ataupun terjemahan. Jadi sudah dipastikan itu benar-benar karya kalian, jangan sampai kalian menjiplak karya-karya dari Google ataupun karya-karya orang lain gitu ya. Lalu yang keempat, lengkapi usulan naskah dengan sinopsis, profil penulis, dan keunggulan naskahmu, atau isi form yang bisa di-download di sini. Jadi untuk teman-teman di sini, teman-teman juga bisa bakalan download untuk formnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memang mau ngirim naskahnya ke media kita, nanti di website-nya sudah disediakan. Nah, untuk lengkapi usulan naskahnya, teman-teman bisa tulisnya sinopsisnya dan juga profil kalian. Misalkan dari nama, terus alamat, kontak yang bisa dihubungin, lalu nama rekening itu penting juga ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu teman-teman bakal diakses ya nih sama pihak penerbitnya, teman-teman tuh kayak udah nggak ditanyain lagi mengenai nomor rekeningnya gitu. Jadi tinggal menerima fee. Nah, kalau misalkan teman-teman bakal diakses juga, teman-teman bakal dihubungin lewat email ya biasanya. Oke. Lalu teman-teman jangan lupa kirim usulan naskah beserta kelengkapannya ke alamat email naskah@mediakita.com. Jadi jangan sampai salah untuk alamat emailnya. Kalian bisa coba untuk kirim naskah ke naskah@media.com. Nah, untuk seleksi naskahnya, teman-teman bisa mengusulkan kurang lebih itu selama 6 bulan dari tanggal penerimaan usulan naskah atau proposal naskah. Jika dalam kurun waktu 6 bulan belum juga mendapatkan respon, maka usulan naskah tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalkan emang benar-benar nggak lolos nih,
teman-teman baru bisa usulin ke mungkin penerbit-penerbit lain gitu ya, karena kan emang ini sudah dinyatakan tidak lolos gitu ya, kecuali mungkin dinyatakan lolos, itu tidak bisa untuk dikirim lagi ke penerbit-penerbit lain gitu ya teman-teman. Nah, untuk kontrak penerbitannya di sini teman-teman bakal kalau misalkan kontrak penerbitan itu akan menandatangani kontrak penerbitan buku. Jadi kayak perjanjian gitu antara si penulis dengan penerbit gitu, dan nanti bakal mendapatkan royalti dari total buku yang bakal terjual gitu ya teman-teman. Jadi dia sama-sama menguntungkan kalau bagi gue sendiri ya. Maksudnya menurut gue sendiri gitu ya. Sama-sama menguntung, jadi penerbit dapat fee-nya, juga penulis dapat fee-nya, dan itu sama-sama memiliki feedback yang cukup baik. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman mau ngirim, teman-teman bisa langsung masukkan nama kalian, email, nomor telepon, dan juga URL sosial media. Jadi kalau menurut gue sendiri, di sini tuh kan emang udah kayak nyatu gitu untuk pengiriman. Cara pengirimannya itu udah di websitenya mediakita.com. Jadi teman-teman bisa langsung aja kalau mau ngirim di bagian sini ya teman-teman. Nah, untuk URL sosial media, aku saranin banget kalau kalian memang juga punya naskah gitu, gue saranin kalau misalkan kalian juga punya sosial media kayak misalnya TikTok ataupun Instagram, itu bisa dicantumin aja. Jadi kayak sosial media itu tuh khusus untuk self improvement orang-orang banyak, atau mungkin kayak cuma quotes-quotes aja gitu. Jadi itu bisa memberi impact juga untuk pengiriman atau penerbitan buku ini. Karena apa? Karena gue rasa nih ya, penerbit juga butuh nih apakah si penerbit ini atau penulis ini itu punya karya-karya lain nggak di sosial media, dan itu kan bakal narik si peminat juga atau pembaca juga kalau misalkan memang sosial medianya atau mungkin akun-akun di sosial medianya itu udah cukup terkenal gitu. Nah, itu juga keuntungan bagi si penerbit sih kalau menurut gua. Nah, nanti teman-teman bakal upload atau unggah file di bagian sini. Dokumennya itu boleh dokumen, lalu juga boleh PDF dan zip. Nah, nanti teman-teman bisa browse di sini, lalu teman-teman kirim. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nanti biasanya bakal ada pemberitahuan sih dari email kita gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian sih cara yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.